Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agnesia Diwulandari dari kelas 2E D3 Teknik Kimia akan menjelaskan tentang pengendali tekanan, atau lebih tepatnya akan menjelaskan variabel dan logika proses pengendali tekanan. Berikut saya tunjukkan gambar PNID dari peralatan pengendali tekanan. Jadi, gambar tersebut merupakan gambar satu rangkaian peralatan yang terdiri dari yang pertama yaitu ada air atau udara. Udara tersebut berarti suplai udara bertekanan. Yang menyuplai udara bertekanan tersebut adalah kompresor. Setelah udara dari kompresor masuk ke unit pengendali tekanan, di sini suplai udara kompresor akan dipecah menjadi dua. Ada yang menuju ke atas dan ada yang menuju ke kanan. Yang menuju ke atas ini fungsinya untuk menggerakkan control valve. Control valve-nya berupa pneumatic control valve yang artinya pengendali membutuhkan udara bertekanan dari kompresor untuk bisa membuka dan menutup control valve. Pneumatic control valve-nya di sini itu tipenya air to close yang artinya membutuhkan udara bertekanan untuk menutup valve-nya. Udara bertekanan yang menuju ke arah kanan fungsinya menuju ke bagian proses. Proses yang dimaksud ada pada sepanjang pipa proses berikut ini, atau lebih tepatnya ada di sepanjang pipa setelah control valve hingga sebelum menuju pipa keluaran. Pipa keluaran bisa diset menjadi dua, bisa lewat tangki dan bisa tanpa tangki yang langsung dibuang ke atas. Jika lewat tangki, maka V4 harus ditutup, V3 dan V5 harus dibuka, agar keluarnya itu tidak bisa ke atas dan pasti lewat tangki, kemudian keluar dan meninggalkan sistem. Jika tanpa tangki, berarti V3 ditutup, V5 itu ditutup, dan V4 dibuka, dan dia akan langsung dilepas ke lingkungan. Pada saat melewati pipa proses, udara bertekanan akan diukur dengan alat ukur. Peralatan ini memiliki dua macam alat ukur. Yang pertama yaitu orifice. Orifice akan membaca beda tekanan antara titik 1 dan 2 atau biasa kita sebut dengan delta P. Akan tetapi orifice sudah tidak lagi digunakan. Jadi alat ini bisa memiliki dua sensor, bisa memakai orifice ataupun P4. P4 ini berupa pressure gauge. Jadi pada pressure gauge muncul langsung bacaan tekanan berapa yang nantinya jarumnya itu akan menunjukkan. Dari satuan tekanan ini, hasil bacaan tersebut harus dilaporkan ke pengendali yang pastinya setelah measure harus di-compare. Karena pengendali tidak memahami bahasa tekanan, maka harus dikonversikan dari tekanan menjadi arus atau I. Untuk mengkonversi, maka dipasang transducer PI yang bertugas mengubah satuan tekanan menjadi satuan arus sehingga pengendali bisa membaca satuan tekanan tersebut setara dengan arus berapa sehingga bisa dibandingkan dengan set point. Jika ada selisih, misal kita target tekanan maksimalnya itu 100 PSI, ternyata kita punya set point 50 PSI. Ternyata bacaan PV di P4 kurang dari set point-nya. Maka dari itu, langkah selanjutnya yaitu lapor ke pengendali bahwa PV kurang dari set point. Maka terdapat selisih antara PV dengan SP atau set point yang kita sebut sebagai error. Karena ada error ini, maka pengendali setelah measure oleh sensor akan lapor ke pengendali. Pengendali akan compare atau membandingkan kondisi PV aktual dengan set point, ternyata itu tidak sama. Maka pengendali akan memerintahkan MV. MV di sini atau manipulated variable adalah laju alir udara menuju pipa proses. Laju alir udara tersebut besar kecilnya ditentukan oleh bukaan control valve. Jadi pengendali yang memerintahkan control valve. Kemudian sinyal yang berupa arus listrik harus dikonversi menjadi tekanan karena control valve sebagai eksekutor tidak paham bahasa arus. Jadi ada transducer dengan tipe IP
untuk mengubah satuan arus menjadi satuan tekanan. Karena dia tipenya ATC atau air to close, yang artinya semakin diberi tekanan maka malah semakin tertutup, maka yang dilakukan oleh pengendali adalah menurunkan sinyal kendali supaya suplai udara yang menggerakkan control valve bisa dikurangi. Maka laju alir udara yang menuju pipa proses akan semakin besar MV-nya. Karena MV semakin naik, maka tekanan yang terbaca di P4 akan naik, sehingga diharapkan sama atau berada di sekitar set point. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi variabel prosesnya. Yang pertama yaitu MV atau manipulated variable. Yang menjadi MV di sini yaitu laju alir udara menuju pipa proses. Yang kedua yaitu ada disturbance. Yang menjadi disturbance di sini yaitu laju alir udara yang keluar melalui V6. Yang ketiga yaitu ada proses variabel atau PV. Yang menjadi PV di sini yaitu tekanan udara sepanjang pipa proses. PV di sini yang menjadi tujuan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu set point. Yang menjadi set point yaitu nilai tekanan udara sepanjang pipa yang dikehendaki. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang logika proses. Yang pertama yaitu jika laju alir udara pada V6 semakin besar, maka PV yang terbaca akan semakin turun. Supaya kembali ke set point, maka laju alir udara menuju pipa proses harus diperbesar. Yang kedua yaitu jika laju alir udara keluar pada V6 semakin kecil, maka PV yang terbaca akan semakin besar. Sehingga supaya kembali ke set point, maka laju alir udara menuju pipa proses harus juga diperkecil. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang aksi proses dan aksi pengendali, apakah dia reverse acting atau direct acting. Yang pertama yaitu aksi proses. Nah, aksi prosesnya di sini berupa reverse acting. Karena tipenya air to close, maka semakin naik sinyal MV-nya, akibatnya itu valve akan makin turun dan PV juga semakin turun. Yang kedua yaitu aksi pengendali. Nah, aksi pengendali di sini berupa direct acting. Nah, jika PV semakin meningkat melebihi set point, maka pengendali akan menaikkan sinyal kendali agar laju alir udara menuju pipa proses atau manipulated variable dapat diturunkan. Pada gambar pneumatic control valve tipe air to close, di situ ada sumbat, ada steam, pegas, sekat, dan udara bertekanan. Jadi suplai dari udara tekannya berasal dari atas, sehingga dia akan menekan si pegas. Pegasnya akan tertekan, maka stem tersebut akan bergerak semakin ke bawah. Ketika bergerak semakin ke bawah, berarti dia semakin menutup. Artinya valve-nya itu akan bertindak, yaitu air to close. Sekian materi dari saya, terima kasih.